وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Jumat tanggal 5 bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddathana Abdul Aziz ibni Abdullah qala haddathani Ibrahim ibnu Sa'ad an Salihin an ibni Shihab qala Abu Salamah ibnu Abdurrahman inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai uban mereka. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Hadis ini menjelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai uban mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam supaya menyelisihi Yahudi dan Nasrani di dalam bab ini dengan mewarnai uban seperti dengan al-katam, yaitu daun yang bisa memberi warna tertentu, merah kecoklat-coklatan atau hinna atau yang lainnya. Ini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak boleh mewarnai dengan warna hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Bahkan termasuk dosa besar mewarnai uban dengan warna hitam, minal kabair, termasuk dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam
la yajiduna raihatal jannah. Mereka tidak akan mencium harumnya surga. Itu hadis ini tentang orang-orang yang menyemir ubannya dengan warna hitam. Adapun dengan warna selain hitam, maka itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, fihi al-hathu ala sibaghi atau subghi asy-syaib, anjuran mewarnai uban, anjuran mewarnai uban. Contohnya dengan warna merah kecoklat-coklatan, dengan warna daun, diambil dari daun. Kalau dahulu ada daun pacar atau daun yang lain, daun katam, atau ada yang beli langsung itu henna, silahkan, tidak mengapa. Ini anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-amru bi mukhalafati al-yahudi wan nasara. Perintah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Perintah menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi contohnya pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa khalifuhum." Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk menyelisih kaum musyrikin. Khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin. A'ful lihya, panjangkan jenggot. Wa ahfus syawarib, dan rapikan kumis. Ini termasuk menyelisihi kaum musyrikin dengan memanjangkan jenggot serta merapikan kumis. Kemudian pelajaran berikutnya, taghyiru asy-syaibi bis-sawad minal kabair. Mewarnai uban dengan warna hitam termasuk dosa besar. Bukan dosa yang remeh, dosa yang besar. Minal kabair. Silahkan diwarnai, tetapi jangan warna hitam. Biasanya masyarakat sekitar kita menjelang hari raya, mereka mewarnai uban mereka dengan warna hitam. Atau kalau ada hajatan, seperti ingin mantu atau yang lainnya, mereka mewarnai rambut dengan warna hitam. Ini dosa besar. Ini minal kabair. Bukan sekedar pengharaman saja, tetapi termasuk dosa besar. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ini adalah Muhammad, wallahu alam, di sini adalah Muhammad Az-Zuhli. Jadi biasanya Imam Bukhari kalau menyebutkan perawi hadis maka disebutkan dengan nasab yang jelas, kecuali perawi hadisnya masyhur.
atau ada permasalahan. Seperti di sini Muhammad gurunya Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli rahimahullah. Tetapi beliau termakan hasad, kedengkian, sehingga Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli pernah mentahdir majelisnya Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari yang majelisnya dihadiri ribuan para penuntut ilmu. Setelah Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli mengatakan, siapa yang menghadiri majelisnya Muhammad bin Ismail, janganlah menghadiri majelisku. Ketika itu Al-Imam Bukhari ditinggalkan semua penuntut ilmu, kecuali dua saja yang setia dengan Al-Imam Bukhari, yaitu satu lagi namanya Ahmad, yang satu lagi namanya Muslim, perawi hadis yang masyhur Sahih Muslim. Itu murid yang setia dengan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Muslim juga muridnya Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli. Setelah mengetahui gurunya demikian, maka Al-Imam Muslim membawa riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkannya di atas keledai, kemudian membawa ke gurunya yaitu Muhammad Ad-Dhuhli, lalu dilemparkan semuanya, ini ambil riwayatmu, aku tidak membutuhkannya. Adapun Al-Imam Bukhari, beliau walaupun difitnah dengan fitnah yang dusta, Imam Bukhari mengatakan, aku tidak pernah mengatakan demikian. Itu adalah ucapan yang keluar dari kedengkian. Kemudian pada akhirnya Imam Bukhari keluar dari Khurasan, dari negerinya Imam Muslim. Imam Bukhari rahimahullah tetapi tidak menghapus riwayat-riwayat gurunya Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli rahimahullah. Para ulama mengomentari, sekiranya Imam Bukhari menghapus riwayatnya Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli, tidak ada orang yang mengenal Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli. Ini menunjukkan kebesaran hati Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari masih menginginkan kebaikan agar gurunya tetap mendapatkan pahala dari riwayat hadisnya, tetap ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian Allah membalas Al-Imam Muslim, karena Imam Muslim adalah seorang ulama besar. Tatkala Imam Bukhari datang ke negerinya, dia tahu Imam Bukhari adalah imam besar. Maka tidak ada jalan bagi Imam Muslim kecuali mencintai Al-Imam Bukhari, menjadi muridnya, bukan malah mendengkinya. Sehingga dijadikan perumpamaan, apabila disebut muttafaqun alaih, maka dia adalah Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, karena keduanya saling mencintai karena Allah, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi berlomba-lomba itu bukan dengan saling mendengki, tapi saling mencintai, saling tulus menginginkan kebaikan. Demikian faedah tentang Al-Imam Bukhari, bagaimana kesabarannya. Jadi Al-Imam Bukhari imam besar kaum muslimin, tapi di hari kematiannya yang mensolati jenazahnya cuma satu saja, satu orang saja, rahimahullah. Karena banyak fitnah yang beliau hadapi, dikatakan akidahnya seperti ini, akidahnya rusak dan seterusnya. Tapi Allah mengangkat derajat Al-Imam Bukhari. Setelah meninggalnya, tidak ada kitab yang paling sahih ala wajhil ard
setelah Al-Quran kecuali Sahih Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Jarir anil Hasan qala haddatsana Jundub ibnu Abdullah fi hadzal masjid wa ma nasina mundu haddatsana wa ma nakhsha an yakuna Jundub kadaba ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis dari Jundub ibnu Abdullah. Hasan Al-Basri berkata, kami tidak melupakan hadis tersebut semenjak Jundub meriwayatkannya kepada kami, dan kami tidak khawatir Jundub dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila perawi hadis selain sahabat, maka masih diperlukan rekomendasi thiqah, hujjah, atau saduq, atau dhaif. Itu adalah perawi hadis dari tabi'in dan setelahnya. Adapun rekomendasi seperti itu tidak dibutuhkan untuk para sahabat. Tidak ada sahabat dikomentari thiqah, tidak ada. Atau hujjah. Karena as-sahabah kulluhum udul bil ijma'. Para sahabat semuanya adil dengan kesepakatan para ulama. Jadi pernyataan Hasan Al-Basri menjelaskan, sahabat itu tidak perlu dikhawatirkan. Kulluhum udul, semuanya thiqah, adil di dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Jundub meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Labib kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'ah fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu fama raqa'ad damu hatta mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu sebelum kalian, yaitu dari Bani Israel, ada seseorang yang terluka parah, fajazi'ah, dan dia tidak sabar, fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu, lalu dia mengambil pisau kemudian mengiris tangannya, uratnya dipotong, fama raqa'ad dam hatta mata, darah pun mengalir dengan deras, tidak berhenti sampai orang tersebut meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala berfirman, badarani abdi binafsi, hambaku mendahului aku untuk dirinya. Artinya orang ini tergesa-gesa meninggal dunia. Haramtu alaihil jannah, aku mengharamkan surga untuknya. Jadi hadis ini tidak menjelaskan bahwasannya orang yang meninggal dunia bunuh diri belum tiba ajalnya. Tidak demikian. Karena semua yang hidup sudah ditulis ajalnya. Likulli ummatin ajal.
Setiap umat memiliki ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka tiba, tidak dimundurkan sesaat dan tidak pula dimajukan. Jadi ajal itu tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi orang yang meninggal dunia dengan bunuh diri, ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia bunuh diri, meninggal dunia. Kalau sekiranya dia tidak ditakdirkan bunuh diri, otomatis ketika dia bunuh diri tidak sampai meninggal dunia. Karena berapa banyak orang yang bunuh diri tetapi gagal, minum racun, sakit, tetapi tidak sampai mati. Jadi orang yang meninggal dunia bunuh diri sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bayi ada di rahim ibunya, usianya 4 bulan, ditulis fayu'maru bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi. Malaikat yang ditugaskan diperintahkan mencatat rizkinya, amalnya dicatat. Amalnya nanti orang ini amalnya baik atau tidak, dicatat semuanya. Wa ajalihi, ajalnya, meninggal dunianya su'ul khotimah, naudzubillah, atau meninggal dunianya husnul khotimah, dicatat semuanya. Wasaqiyun wasyaqiyun au sa'idun, dicatat dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Para ulama mengatakan as-sa'idu man sa'ida fi batni ummih. Orang yang bahagia adalah orang yang dicatat bahagia di rahim ibunya. Wasyaqiyyu man syaqa fi batni ummih. Orang yang celaka adalah orang yang celaka, ditulis celaka di perut ibunya. Jadi orang yang bunuh diri ini sudah dicatat meninggal dunianya, tanggalnya berapa, meninggalnya bunuh diri. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini kita sebutkan keterangan yang bagus dari Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Hadis ini menjelaskan kinayatun an istijali al-madhkuri al-maut. Hadis ini menjelaskan kinayah, yaitu kiasan tentang orang yang bersegera, orang-orang yang tergesa-gesa ingin mati. Jadi hadis ini menjelaskan kiasan tentang kisah orang yang tergesa-gesa ingin mati. Jadi firman Allah, badarani abdi binafsihi, hambaku mendahului aku, hambaku mendahului aku, binafsihi, dengan dirinya. Artinya orang ini tergesa-gesa ingin cepat mati. Ini adalah kiasan tentang orang yang tergesa-gesa, yang tidak sabar ingin mati. Bukan menjelaskan kematiannya tidak ditakdirkan oleh Allah. Kematiannya dengan bunuh diri sudah dicatat, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sekiranya dia tidak ditakdirkan bunuh diri, otomatis dia akan selamat dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena banyak orang yang bunuh diri tetapi tidak sampai mati. Setelah itu dia tidak melakukan atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi hadis ini menjelaskan kiasan orang yang tergesa-gesa ingin mati, tetapi kematiannya sudah apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar menukil ucapan Al-Qadhi Abu Bakar. Ini keterangan yang bagus. Takdir itu qada, ada yang muqayyad dan ada yang mutlaq. Ini qada kita beriman dengan qada dan qadar. Qada itu ada yang muqayyad, ada ikatannya, dan ada yang mutlaq. Qada yang muqayyad adalah qada yang dilihat dari dua sisi. Qada yang muqayyad adalah al-muqayyad alal wajhain. Dilihat dari dua sisi. Sekiranya orang ini tidak bunuh diri, contohnya, sekiranya orang ini tidak bunuh diri, mungkin usianya tambah 20 tahun. Tetapi karena dia bunuh diri, usianya ya seperti itu. Ini semuanya dicatat oleh Allah. Sekiranya dia tidak bunuh diri, usianya akan bertambah. Katakan di sini disebutkan an ya'ishin, misaluhu an yuqaddir liwahidin an ya'isha 20 sana in qatala nafsahu wa 30 sana illam yaqtul. Misalnya orang tersebut ditakdirkan usianya 20 tahun kalau bunuh diri. Tetapi kalau dia tidak bunuh diri, usianya bisa jadi 30 tahun. Ini namanya muqayyad. Karena orang itu memiliki pilihan. Sekiranya orang itu beriman, tempatnya di surga. Ini namanya muqayyad. Dan sekiranya orang itu kufur, tempatnya apa? Di neraka. Semuanya dicatat rapi. Kemudian takdir mutlaknya, Allah Maha tahu orang ini milih iman, maka tempatnya di surga, dicatat. Sudah ditentukan. Tapi perinciannya juga disebutkan. Kalau orang ini milih kafir, tempatnya neraka. Kalau orang ini memilih iman, tempatnya di surga. Tentang keterangan ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksud ayat ini adalah penghuni surga mewarisi rumahnya penghuni neraka yang ada di surga. Kok bisa? Jadi penghuni neraka itu memiliki rumah di surga. Tetapi karena dia kufur, rumahnya tidak ditempati, maka diwarisi penghuni surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga illa uriya maq'adahu finnar, kecuali diperlihatkan rumahnya yang ada di neraka. Lau asa'a, sekiranya dia beramal buruk, tempatnya di neraka. Tapi karena dia masuk surga, karena dia beriman masuk surga, liyazdada syukran, supaya bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Diperlihatkan ketika orang masuk surga, itu loh tempatmu di neraka. Kalau sekiranya kamu kufur, maka tempatnya yang di neraka diwarisi penghuni neraka. Liyazdada syukran, supaya bertambah rasa syukurnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yadkhulu ahadun an-nar, tidak ada seorang pun yang masuk neraka illa uriya maq'adahu fil jannah, kecuali diperlihatkan tempatnya, rumahnya di surga. Lau ahsana, sekiranya dia mengamalkan kebaikan, diperlihatkan itu tempatmu di surga. Jadi contohnya Abu Jahal nanti diperlihatkan itu rumahmu di surga. Hei Abu Jahal. Tapi karena kamu kufur, tempatmu apa? Di neraka. Liyazdada hasratan, supaya bertambah menyesalnya. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan ingda su'alil qabr. Ini diperlihatkan ketika seseorang ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Kalau dia menjadi penghuni surga, malaikat berkata, ungduru ila manzilika finnar, lihatlah rumahmu yang ada di neraka. Kalau kamu kufur, itu rumahmu di neraka. Tapi alhamdulillah, idza kunta law kafarta ungdur ila manzilika finnar law kafarta. Sekiranya kamu kufur, itu rumahmu di neraka. Kemudian summa furija babun ilal jannah, kemudian dibuka rumahnya yang hakiki di surga. Wangdur ila manzilika fil jannah. Lalu orang yang ada di kubur ketika ditanya malaikat Munkar Nakir langsung berdiri, kepingin masuk rumahnya. Aku tidak sabar ke rumahku. Ukut, ijlis, duduklah. Ini belum tiba waktunya. Jelas ya. Jadi takdir itu ada muqayyad, ada yang mutlak. Jadi orang ini bunuh diri, ya sudah ditakdirkan, karena sebenarnya Allah memberi pilihan, milih bunuh diri atau milih tidak. Tapi pilihannya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini namanya takdir mutlak. Jadi qada itu ada qadaun muqayyad. Ada qada yang masih ada ikatannya, dan ada qadaun mutlak. Jadi yang dicatat di perut ibu adalah qadaun mutlak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka Allah itu menginginkan secara syar'i Firaun masuk surga. Jadi contohnya Firaun ketika masuk neraka nanti, berdasarkan hadis tadi, karena hadis tadi sahih, tidak diragukan kesahihannya, hadis Bukhari. Otomatis Firaun melihat tempatnya di surga, supaya Firaun tambah menyesal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannah, tidaklah seorang pun masuk surga illa uriya maq'adahu finnar, kecuali tempatnya di neraka, diperlihatkan oleh Allah. Lau asa'a, kalau sekiranya dia menjadi orang kufur akan masuk neraka. Tapi karena dia beriman, maka dia masuk surga. Liyazdada syukran, maka dia tambah bersyukurnya kepada Allah.
Jadi orang kalau dikabarkan sebenarnya kamu celaka, sekarang selamat, ini bertambah rasa syukurnya. Adapun penghuni neraka, wala yadkhulu ahadun an-nara illa uriya maq'adahu minal jannah. Jadi contohnya Abu Bakar. Abu Bakar nanti As-Siddiq radhiyallahu anhu diperlihatkan tempatnya. Itu loh tempatmu di neraka kalau kamu kufur. Liyazdada syukran, supaya bertambah besar rasa syukurnya kepada Allah. Adapun Abu Talib atau Abu Jahal diperlihatkan tempatnya di surga. Itu loh tempatmu di surga. Sekiranya kamu beriman, liyazdada hasratan, supaya bertambah penyesalannya. Tetapi semua yang dilakukan hamba sudah diketahui oleh Allah. Maka takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Karena takdir itu ilmu Allah. Kemudian catatannya, kemudian kehendaknya, kemudian Allah mewujudkannya dan menciptakannya. Dan semuanya tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha sempurna keadilannya. Allah maha suci dari sifat kezaliman. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya walaupun seberat dzarrah. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, fihi qatlun nafs minal kabair. Bunuh diri termasuk dosa besar. Bunuh diri termasuk dosa besar. Apabila yang melakukan menghalalkannya, maka dia telah melakukan kekufuran. Apabila dia menghalalkannya, maka dia telah melakukan kekufuran. Tapi kalau dia tidak menghalalkannya, tapi karena dia tidak sabar bunuh diri, maka dia telah melakukan dosa besar. Ada seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunuh diri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan jenazahnya. Tapi beliau bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatilah, yaitu sahabat kalian. Ini menunjukkan orang yang meninggal bunuh diri tetap disolati. Ada seorang sahabat yang awal-awal hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah perjalanannya dia menjumpai kesulitan, tidak sabar, lalu bunuh diri, memotong tangannya seperti hadis ini. Tetapi karena hijrahnya Allah mengampuni dosanya. Diriwayatkan Al-Imam Muslim, jadi ada seorang sahabat yang mimpi melihat orang tersebut. Riwayat sahih. Kemudian disebutkan, apa yang engkau perjumpai setelah engkau meninggal dunia? Lalu sahabat tadi berkata, Allah mengampuni dosaku karena hijrahku. Kemudian tangannya tetap rusak. Kenapa tanganmu? Tanganku tetap rusak. Allah berfirman kepadaku, aku tidak memperbaiki apa yang kamu rusak. Ma aslahtu ma uslihu ma absadta. Aku tidak memperbaiki apa yang telah kamu rusak. Jadi orang yang bunuh diri pun masih bisa diampuni oleh Allah, tergantung kehendak Allah, karena Allah Maha tahu tentang amal seorang hamba. Orang tadi melakukan hijrah, dan hijrah adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Allah mengampuni dosanya, dan akan tapi Allah tidak memperbaiki kerusakan yang ada di tangannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man mata
yaqtulu nafsahu mata bitaqdir. Siapa yang meninggal dunia bunuh diri, dia meninggal dunia dengan takdir. Artinya sudah ditakdirkan Allah. Jadi siapa yang meninggal dunia bunuh diri, meninggalnya itu dengan takdir. Bukan berarti orang yang subhanallah, ada orang, kita heran dengan orang profesor, kemudian gelarnya tinggi, tapi jauh dari agama. Ketika melihat ada mobil yang melompat melewati pagar, mengatakan ini salah takdir katanya. Orang yang meletakkan tempatnya di parkir itu sudah benar. Kok ada orang melompat kan? Yang salah katanya salah takdir. Ini kekufuran ucapan seperti itu. Takdir itu adalah kehendak Allah. Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Takdir itu tidak kejam. Dan orang yang beriman takdir dengan baik, amalnya tambah bagus, tambah sabar. Ketika mendapatkan kebaikan, dia menisbatkannya kepada Allah. Dia tambah bersyukur kepada Allah, tidak ujub. Kemudian kalau dia ditimpa musibah, dia yakin ini semata-mata ujian dari Allah, tambah sabar. Ini orang yang beriman dengan takdir. Adapun orang yang rusak imannya mengatakan takdir itu demikian, takdir itu demikian. Banyak masyarakat yang mengatakan orang yang bunuh diri itu belum takdirnya meninggal apa? Dunia. Dari mana? Semua yang meninggal dunia itu telah tiba ajalnya. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, dicatat semuanya dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kematian, debu aja pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dicatat dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan shadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.